Saya Suci Ramadhani akan menjelaskan tentang sisi konsumer. Saya Widya Putri, saya akan membahas tentang strategi Gojek dalam mempengaruhi konsumen. Saya Fanya Amalia, di sini akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari Gojek. Perkenalkan, nama saya Pia Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alasan kenapa harus menggunakan Gojek. Baiklah, saya Wika Jaya Putri. Saya akan membahas mengenai kelebihan dan keunggulan dari Gojek. Perkenalkan, nama saya Yani. Saya akan melanjutkan pemaparan tentang strategi Gojek dalam mempengaruhi konsumen. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada 2010 oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di App Store dan Google Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama e-wallet. Selain di Indonesia, layanan Gojek ini tersedia di Vietnam dan Singapura. Sebuah riset yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut Gojek telah memberi kontribusi sebesar 8,2 triliun rupiah untuk perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra pengemudi. Gojek juga berkontribusi sebesar 1,7 triliun rupiah per tahun bagi perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra UMKM. Penelitian yang melibatkan 3.315 responden di 9 wilayah tersebut menunjukkan rata-rata penghasilan mitra pengemudi mencapai 3,31 juta rupiah, lebih tinggi dari UMK 9 wilayah itu yang hanya 2,8 juta rupiah. Gojek merupakan pionir penyedia pelayanan jasa yang berusaha menawarkan faktor kecepatan, keamanan, dan kenyamanan bagi para pelanggannya. Gojek tumbuh sebagai startup yang menjanjikan di ibu kota untuk mengurangi permasalahan penyediaan uang tunai. Gojek juga menawarkan solusi dengan membayar melalui e-wallet, Gojek Kredit. Gojek juga bisa dibilang laksir Uber yang versi Gojeknya ini bisa dimanfaatkan untuk mengantarkan barang, sarana transportasi, bahkan membantu kegiatan belanja berlantara di Jakarta. Dalam hal menarik konsumen, Gojek juga melakukan berbagai macam strategi marketing. Salah satunya adalah menentukan tarif kegiatan penentuan harga, memainkan peran penting dalam proses pembaruan pemasaran. Keputusan penetapan harga sangat penting dalam menentukan seberapa jauh sebuah layanan jasa dinilai oleh konsumen dan proses pembangunan citra. Penentuan harga juga memberikan persepsi tertentu dalam hal kualitas. Dalam hal ini, Gojek merupakan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya, sehingga konsumen yang tadinya menggunakan ojek biasa beralih ke dalam Gojek online. Selain dari strategi penetapan harga, pihak Gojek juga memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Salah satunya strategi dalam promosi jasa seperti penetapan media periklanan menggunakan media internet, sosial, brosur, radio, direct selling, event, media partner, dan juga melalui tradisional marketing seperti mulut ke mulut. Gojek sendiri pun sudah sangat familiar di kalangan artis. Dalam hal ini, pihak Gojek memanfaatkan artis sebagai brand ambassador untuk menarik konsumen. Dari beberapa feedback, Gojek memberi banyak manfaat bagi konsumen terlihat dari berbagai macam fitur pelayanan yang ditawarkan pihak Gojek seperti GoSend, GoRide, GoFood, GoMart, GoBusway, GoBox, GoClean, GoGlam, dan GoMessage.
Dapat dikatakan hal ini sangat memanjakan konsumen, meningkatkan minat konsumen terhadap Gojek, membuat pihak Gojek membuka cabang di berbagai kota di Indonesia, antara lain Bandung, Bali, Surabaya, dan Makassar. Tidak menutup kemungkinan Gojek akan membuka cabang di berbagai kota lainnya. Dengan adanya Gojek, tidak hanya memberikan manfaat kepada konsumen, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas dengan membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran. Langsung saja yang pertama yaitu aman, karena setiap driver dan konsumen Gojek melakukan registrasi terlebih dahulu, sehingga jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semua dapat terlacak dengan mudah. Yang kedua yaitu transparan, karena oleh Gojek merupakan argometer dan bisa cetak slip bukti juga. Yang ketiga, efektif serta efisien bagi konsumen maupun drivernya. Yang keempat, dari sisi perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk membayar pajak. Yang kelima, dari sisi driver mendapatkan bagi hasil 80% dari penghasilan kotor. Karena itulah mengapa driver Gojek mendapatkan penghasilan kurang lebih 6-8 juta per bulan, sehingga hal tersebut membuat orang lain maupun yang sudah bekerja dan pengangguran berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri sebagai driver Gojek. Yang terakhir atau yang keenam yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dan penghasilan yang menggiurkan untuk mereka yang memiliki kendaraan sepeda motor. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan jasa Gojek. Yang pertama, tidak adanya undang-undang yang mengatur praktek pergojekan, maka tidak ada pajak yang harus dibayarkan. Pajak yang dimaksud berupa mendirikan usaha. Dengan tidak adanya pajak tersebut, biaya masuk industri menjadi costless, sehingga dapat merangsang para pesaing untuk masuk ke dalam bisnis yang sama. Bisa dikatakan barrier of entry yang kecil. Pemain yang baru menyadari hal ini pun sudah mulai berdatangan. Sebut saja Blok Gojek dan yang lain. Kekurangan kedua adalah masalah privasi. Di portal berita online disebutkan dalam konsumen Gojek yang diteror oleh driver karena konsumen tersebut memberikan review atau testimoni yang buruk kepada driver yang bersangkutan. Teror tersebut bisa saja berubah menjadi kenyataan, karena driver Gojek yang bersangkutan sudah mengetahui nomor handphone serta alamat rumah konsumen yang memesan Gojek tadinya. Alasan yang pertama adalah praktis. Kamu nggak perlu capek-capek mengendarai kendaraan untuk pergi. Tinggal duduk manis, driver akan mengantarmu ke tempat tujuan. Selain itu juga praktis bagi kamu yang nggak bisa keluar atau mager. Beli makanan, tinggal order dan makanan akan diantar ke tempatmu. Alasan yang kedua adalah mudah. Kamu tinggal ikuti cara order yang ada, nggak ribet, dan mudah banget. Semua yang kamu butuhin bisa kamu penuhi dengan gampang. Alasan yang ketiga adalah membantu UMKM. Sekitar 90% mitra Gojek adalah UMKM. Dengan mengorder via Gojek, kamu bisa bantu pengusaha-pengusaha lokal dalam menjual produknya. Alasan yang keempat adalah nyaman. Kamu mau disetirin, bisa banget. Kamu tinggal duduk aja, nanti drivernya yang bawa kamu ke tempat tujuan. Bahkan, ada beberapa driver yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang gak disangka-sangka loh. Misalnya, kayak power bank. Alasan yang kelima adalah cepat. Daripada lama-lama nunggu di jalan, macet-macetan, mending order Gojek aja, dijamin bisa lebih cepat sampai tujuan. Alasan yang keenam adalah aman. Gojek menyediakan keamanan bagi para penumpangnya saat berkendara, misalnya seperti helm, dan juga driver yang tentunya terpercaya. Pengalaman saya pribadi menggunakan jasa Gojek sangatlah memudahkan hidup dan memangkas biaya transportasi yang sangat signifikan. Memudahkan kita untuk dengan cepat mendapatkan tumpangan dan bisa berkomunikasi langsung dengan drivernya. Selain itu, pembayaran dapat dilakukan dengan memotong kredit di e-wallet sehingga tidak perlu melakukan transaksi pembayaran yang biasanya memakan banyak waktu. Serta saya bisa mendapatkan diskon seperti GoFood,
gosen, tiket nonton, dan cashback. Jadi, Gojek itu sepertinya mempunyai misi gitu. Misalnya, saya pesan GoFood, nah, lalu bakal dapat XP. XP ini kalau bisa menyampai 200 XP, bakal jadi akun bos. Nah, akun bos bisa mengklaim menjadi harta karun. Experience point atau XP adalah poin yang akan diberikan kepada anggota Go Club setiap kali kamu melakukan transaksi tertentu di aplikasi Gojek.